Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas, sebelumnya boleh perkenalkan dulu ya, Nak ya. Namanya siapa, usianya berapa, alamatnya dari mana, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurmiati, usia 70 tahun, tinggal di Sila Beranti. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semuanya. Iya. Ini Mama kalau boleh tahu ya Mas ya, jauh-jauh Mama datang ke Senter KHL itu punya keluhannya apa saja Mas? Sebenarnya banyak. Pertama sakit pinggang sampai ke kaki. Dan itu penyakit yang lain seperti diabetes, darah tinggi, asam urat, komplit, kolesterol juga ya. Ya, jadi keluhannya kira-kira banyak atau tidak? Banyak Bapak Ibuku ya. Ini hampir dari ujung kepala sampai di bagian kaki, berarti ada yang dirasakan Bapak Ibuku, betul atau tidak? Dan tadi Mama salah satunya itu kalau boleh tahu kan ada yang namanya keluhan diabetes ya. Itu kalau boleh tahu Mama rasakan diabetes itu sudah berapa lama? Sebenarnya udah lama, hampir 10 tahun kali ya. Iya. Berarti lama nggak Bapak Ibunya? Lama ya, kurang lebihnya 10 tahun. Itu kalau boleh tahu ya Mas ya, pernah paling tinggi diabetesnya itu sampai berapa Mas? Sampai 500. Ya, tahun kemarin sampai 500, turun sedikit-sedikit paling 350. Ya. Jadi paling tinggi sampai 500 Bapak Ibunya. Ketika turun pun itu ibaratnya ya belum normal, tapi masih terbilang tinggi karena masih 300-an. Itu kalau boleh tahu penyebabnya bisa kena diabetes bahkan sampai ibaratnya mohon maaf sampai 500. Itu karena dari apa Ya, kurang tahu juga ya asalnya dari apa itu. Tapi setelah kita cek ke dokter pada normal, ngantuk adalah itu. Kita tahu hasilnya itu, hasil labnya itu ada diabetes. Ya, Ini kalau dari keturunan ada nggak Mam? tidak ada. Ya, mungkin faktor makanan. Kemungkinan dari faktor makanan. Memang kalau boleh tahu dulu memang ibaratnya ketika sebelum kena diabetes itu memang Mama suka yang manis-manis atau bagaimana Ya, namanya masih muda. Kita masih muda dulu, apa aja yang dimakan kan. Jadi tidak tahu kalau ada penyakit yang lain kan. Ya. Jadi ibaratnya kalau dulu memang suka manis-manis, seperti teh manis atau bagaimana Ya, teh manis, minum es, kan sering kita buat es itu kita ada di kulkas kita minum terus. Jadi minum es yang manis, Bapak Ibunya ditambah dari makanan atau minuman yang manis, kata beliau Bapak Ibunya akhirnya memicu diabetesnya menjadi naik, menjadi tinggi. Dan tadi Mama kalau boleh tahu gejala awal yang dirasakan itu bagaimana? Badan lemas, ngantuk, suka tidur aja gitu, maunya tidur aja. Sudah tuh mata agak kurang. Ya. Jadi pengaruh diabetesnya larinya sampai ke bagian matanya jadi buram. Ya. Kalau kita baca Al-Quran itu paling lama 4 jam udah kelihatan lagi. Ya. Kalau dapat kita makan. Iya, berarti kan Bapak Ibu yang namanya keluhan gula ya Bang ya, ini bukan cuma kesemutan aja biasanya yang dirasakan, tapi bisa lari juga sampai ke bagian mata. Akhirnya kata beliau Bapak Ibunya ini mohon maaf penglihatannya jadi terganggu, jadi sedikit buram Bapak Ibunya. Dan Mama kalau boleh tahu biasanya kan kalau yang punya keluhan gula itu mohon maaf ketika malam hari kan itu sering pipis. Kalau Mama sendiri bagaimana Mama? Oh iya, jadi kalau malam hari itu paling tidak 5 kali. Iya, 5 kali satu malam itu. Semalam sampai 5 kali. Berarti waktu istirahatnya terganggu nggak kan? Baru mau merem Bapak Ibunya ini udah kebelet lagi ke kamar
kamar mandi lagi, bapak ibunya dibawa merem lagi, sudah kebelet lagi. Akhirnya dari waktu istirahatnya juga bapak ibunya ini sangat terganggu sekali bapak ibuku ya Maya. Tapi kalau boleh tahu ya Maya, kadang-kadang kan ada juga yang merasa kalau misalnya gulanya lagi naik ya Maya, ada yang merasa kegas, kesemutan. Kalau mau merasakan juga nggak Maya? Kalau gulanya lagi naik itu badan terasa lemas, maunya guling aja, ya makan tidak nafsu. Sering haus nggak Maya? Ya, haus sering, sudah tuh nafsu makannya tingkat. Iya, jadi memang biasanya kan kalau keluhan gula bapak ibunya ini pasti sering haus, jadi pengennya minum terus bapak ibunya. Dan kata beliau nafsu makannya itu meningkat Mah. Jadi nafsu makan meningkat, pengennya minum terus bapak ibu, tapi kondisi badannya lemas. Itu karena pengaruh dari diabetesnya yang tinggi. Dan kalau boleh tahu ya Maya, berarti ketika diabetesnya sudah tinggi, untuk aktivitas mama sehari-hari, terutama untuk ibadahnya, itu terganggu nggak Maya? Jelas terganggu. Kita sholat aja duduk di bangku. Nah, di sakit lutut sudah ke badan lemah, jadi takut jatuh kira-kira gitu. Jadi udah ibaratnya mohon maaf komplikasi bapak ibu ya, karena lututnya juga sakit, bapak ibunya takutnya kalau tegak ini nggak kuat, karena kan badannya lemas, takutnya jatuh, akhirnya ya mohon maaf ibadahnya atau sholatnya pun bapak ibunya harus sambil duduk. Ada yang seperti itu ada Mah? Ada bapak ibunya. Tapi kalau boleh tahu ya Mah ya, berarti selama mama sakit, apalagi diabetesnya kan pernah sampai sangat tinggi ya Mah ya, sampai 500. Hal yang paling membuat mama sedih itu apa sih Mah? Buat apa sedih? Ya kalau lagi sakit itu kita nggak bisa apa-apa. Jadi kita merasa sedih aja, mungkin nggak bisa sembuh perasaan kita tadi kan. Ada rasa kesedihan, sudah makan obat, kita sudah usaha, banyak usaha, tapi kurang maksimal gitu. Jadi yang paling membuat sedih bapak ibunya ini ada rasa yang mungkin kecemasan juga bisa dibilang iya, rasa ketakutan juga bisa dibilang iya, karena ibaratnya bapak ibunya berpikir penyakitnya bisa sembuh atau enggak. Bapak ibunya kata beliau padahal sudah mencoba berobat kemana-mana bapak ibuku ya. Dan ini kalau boleh tahu Mah, memang dulu sebelum ketemu sama Center KHL itu memang sempat berobatnya kemana aja Mah? Pertama ke dokter, banyak usaha lain ke alternatif, udah itu ke akupuntur. Jadi sudah semuanya dicoba ya Mah ya. Kalau dari dokter mohon maaf dikasihnya apa Mah? Ya obat sakit tulang, ini obat kolesterol, obat asam urat, darah tinggi, banyak. Berarti kalau boleh tahu Mah, dalam satu hari itu minum obat berapa butir Mah sehari? Banyak penyakit tadi kadang 5, 6 butir ya, 8 butir. Paling banyak sampai 8 butir bapak ibuku ya, itu setiap hari. Dan itu ibaratnya kalau mama minum obat itu rutin selama berapa lama waktu itu? Udah lama. Udah selama ada penyakit itu kita makan obat. Apalagi darah tinggi itu kan tiap hari makan. Berarti ibaratnya mohon maaf selama kurang lebih 10 tahun itu mama waktu tahu ada yang namanya keluhan gula dan darah tinggi dan lain sebagainya itu sudah mulai konsumsi obat berarti Mah? Iya benar. Ibaratnya kalau sekali minum obat itu 5 butir, bapak ibunya dalam satu hari dikalikan 1 minggu sudah berapa? Dikalikan 1 bulan sudah berapa? Dikalikan lagi selama 10 tahun bapak ibunya. Kira-kira berarti banyak atau tidak? Bukan banyak lagi tapi sangat banyak sekali. Dan walaupun minum obat Mama, ada perubahan nggak Mama? Iya, waktu kita makan obat sebenarnya ada perubahan, tapi tidak lama. Kalau kita tidak makan lagi datang lagi. Jadi masih ngulang-ngulang ya Maya.
Karena ibaratnya kan mohon maaf sifatnya hanya sementara saja Bapak Ibu ya. Nanti ya selang beberapa waktu lagi Bapak Ibunya mulai ngulang lagi. Terus tadi kan Mama juga sempat bilang pernah ke alternatif ya Mam ya. Pernah ke akupuntur juga. Kalau akupuntur itu diapain Mam? Itu sejarum. Itu jarum. Sekali berobat waktu itu berapa Mam? 200. Sekali berobat 200 Bapak Ibunya. Mama ke akupuntur kalau boleh tahu berapa kali Mam? Berapa kali ya? 3 kali ya Pak? Lebihnya 3 kali. Berarti 200 dikali 3 Bapak Ibunya sudah 600. Ada perubahan nggak Mam? Waktu di Tusuk itu ada perubahan, tapi orang lagi. Ya. Jadi sama Bapak Ibunya, hasilnya ngulang lagi Bapak Ibunya. Kemudian tadi kan sempat juga ya Maya pergi ke alternatif. Itu kalau boleh tahu ke alternatif diapain Mam? Diurut, kakinya direndam, terus kasih obat. Dikasih obat juga. Itu kalau boleh tahu sekali alternatif berapa Mam? 1 juta. Sekali alternatif 1 juta. Ada perubahan nggak? Yang pertama ada, tapi tidak terlalu lama. Lama aja ya. Lagi-lagi sama hasilnya Bapak Ibunya tetap ngulang lagi Bapak Ibunya. Pernah coba herbal nggak Mas? Seperti rebus-rebusan? Ya pernah minum lauk jahe kayak gitu kan. Sampai harusnya saya minum, tapi kadang-kadang diperiksa hasilnya masih tinggi gitu. Iya. Jadi ibaratnya Bapak Ibunya hasilnya tetap sama, belum stabil Bapak Ibunya hasilnya masih tinggi Bapak Ibuku ya. Nah sampai akhirnya Mama kan sekarang dipertemukan dengan Center KHL ya Maya. Ini kalau boleh tahu awal Mama tahu Center KHL itu dari siapa Mam? Dapat informasinya dari siapa? Dari ibu pengajian namanya Ibu Hawati. Namanya Ibu Hawati. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semuanya. Berarti kira-kira Ibu Hawatinya orang baik atau tidak Mas? Bukan cuma beliau yang baik Bapak Ibu, tapi Mama saya di sini juga hatinya sangat luar biasa Bapak Ibuku ya. Karena alhamdulillah beliau dipertemukan juga dengan tempat yang sangat baik seperti ini. Dipertemukan dengan yang namanya Center KHL Bapak Ibunya yang bisa menjadi perantara beliau ada yang namanya perubahan Bapak Ibuku ya Mah ya, lewat yang namanya Ibu Hawatinya berarti ya Mah ya. Berarti kita sama-sama doakan mudah-mudahan Ibu Hawati juga sekeluarga selalu diberikan kesehatan, mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, mudah-mudahan juga rezekinya berlimpah, amin amin ya robbal alamin Bapak Ibuku ya. Karena coba bayangkan kalau dulu nggak dikasih tahu, nggak diajak datang ke Center KHL ya, mungkin sampai sekarang Bapak Ibuku ya Mah ya masih cari-cari pengobatan, mungkin hasilnya belum bisa sebaik sekarang, betul atau tidak? Betul Bapak Ibuku ya. Berarti nanti Mama juga kalau ketemu sama Ibu Hawati jangan lupa ucapan terima kasih Bapak Ibuku, karena ya perantara dari beliau Bapak Ibunya kondisi mamanya di sini sudah mulai ada yang namanya perubahan. Tepuk tangan dulu dong. Dan ini kalau boleh tahu Mah, berarti terapinya sudah berapa lama Mah? Sudah 13 hari ya. 13 hari ini, berarti 2 minggu Bapak Ibuku ya, hampir 2 minggu. Kalau boleh tahu Mah, pas awal-awal terapi, reaksi yang Mama rasakan itu apa? Ada rasa mual, pusing, pegel-pegel nggak Mah? Iya. Perut mual, kepala pusing, sudah gatel-gatel. Iya. Perutnya rasanya mual, Bapak Ibunya kepalanya pusing, badannya gatel Bapak Ibunya. Kira-kira di sesi kali ini Bapak Ibuku ada yang reaksinya sama seperti beliau ada? Yang mual-mual ada? Coba angkat tangannya. Banyak. Yang pusing-pusing ada? Coba angkat tangannya. Ada juga. Yang gatal-gatal ada? Coba angkat tangannya. Banyak. Berarti hampir rata-rata Bapak Ibunya ini keluhannya sama, reaksinya juga sama Bapak Ibuku ya. Tapi pas Mama kena reaksi mual, pusing, terus sampai gatal-gatal, ada rasa takut nggak Mah? Tidak. Karena saya itu pengen sehat. Ya. Jadi karena kepengen sehat Bapak Ibunya, jadi ya apapun yang dirasakan Bapak Ibunya beliau tidak
Tidak takut, apalagi kan Bapak Ibu selalu disampaikan sama staf gurunya kalau yang namanya reaksi berarti berbahaya atau tidak? Tidak, Bapak Ibunya, karena kan yang namanya reaksi berarti kan suatu proses menuju kesembuhan Bapak Ibunya. Berarti kalau Bapak Ibu kena reaksi artinya penyakitnya mau sembuh. Bapak Ibuku ya Maya ya, seperti mamanya di sini ada rasa mual, Bapak Ibunya ada rasa pusing, bahkan ada yang namanya gatal-gatal. Kira-kira itu berbahaya atau tidak? Tidak, berarti kan artinya kotorannya mau keluar, penyakitnya mau keluar. Contohnya ya seperti bisul. Kan kalau Bapak Ibunya misalnya di sini ada yang pernah kena bisul, Bapak Ibuku ada? Kalau bisul mau pecah biasanya rasanya gimana? Sakit, menyut, badannya panas dingin, meriang, betul atau tidak? Betul Bapak Ibunya. Tapi kalau nanti sudah pecah, Bapak Ibu kotorannya sudah keluar, kira-kira masih menyut-menyut gak Ma? Masih panas dingin gak Pak? Tidak Bapak Ibunya, karena kotorannya sudah keluar Bapak Ibu. Sama dengan yang namanya terapi. Kalau kotorannya sudah keluar, Bapak Ibunya penyakitnya sudah keluar, nanti tidak pusing-pusing lagi, tidak mual-mual lagi, bahkan tidak gatal-gatal lagi, karena sifatnya hanya sementara saja. Jadi kalau Bapak Ibu kena reaksi, kira-kira harus takut atau jangan? Terapinya berhenti atau dilanjut? Tepuk tangan dulu dong. Dan kalau boleh tahu ya Maya, berarti sekarang selama kurang lebih 13 hari Mama terapi di Center KHL, perubahan yang Mama rasakan itu apa saja Mama? Kemarin ada sakit di bokong nih. Nah, tapi sekarang alhamdulillah tidak lagi. Benar. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibuku semuanya. Terus apa lagi Ma perubahan yang Mama rasakan? Udah tuh kan suka keluar yang merah-merah di sini nih. Menurut dokter apa itu darah beku apa? Tapi sekarang alhamdulillah hilang. Tidak lagi. Benar. Tidak lagi. Selama terapi. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semuanya. Terus Mah kalau boleh tahu untuk di keluhan gula sendiri ya Man ya. Kalau dulu kan rasanya lemes, ngantuk, terus mohon maaf kan sering pipis. Kalau sekarang bagaimana Man? Sekarang alhamdulillah sudah ada perubahan karena gula darahnya sudah normal, sudah 135 kemarin. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semuanya. Sekarang gulanya Bapak Ibuku sudah mulai normal, sudah 135 Bapak Ibuku ya. Berarti sekarang mah masih lemes-lemes gak badannya? Kurang. Ngantuk-ngantuknya di mana? Kurang juga. Berkurang juga. Kalau dulu kan mohon maaf kan sering pipis malam ya Maya sampai 5 kali. Kalau sekarang mah itu bagaimana? Tidak lagi ya, paling sekali. Benar. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibuku semuanya. Alhamdulillah Bapak Ibuku ya Maya. Berarti kan Mama perantara di Center KHL ya Maya. Beguyur Bapak Ibuku sudah mulai ada yang namanya perubahan. Padahal Mama di KHL-nya dikasih obat gak Mah? Tidak. Terus disuntik insulin gak Mah? Tidak juga. Dioperasi gak Mah? Tidak juga. Terus Mama di KHL diapain Mah? Di terapi. Di terapi katanya. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibuku semuanya. Betul Bapak Ibu ya. Ketika di Center KHL Bapak Ibuku yang dilakukan ini cukup yang pertama berarti diperbaiki di bagian tulang belakangnya Bapak Ibuku yang namanya sarafnya berarti dinormalkan kembali. Dan yang kedua ini aliran darahnya dilancarkan Bapak Ibuku ya. Perantaranya menggunakan alat terapi di Center KHL Bapak Ibuku yang namanya yang pertama namanya adalah rolling master Bapak Ibunya. Dan yang kedua yang rasanya hangat namanya adalah matras single Bapak Ibunya, yang dimana kedua alat terapi kita ini Bapak Ibuku yang Maya bahan bakunya sama, yaitu sama-sama dari batu super dana ultra. Berarti kira-kira batu super dana ultranya bagus atau tidak? Tepuk tangan dulu dong. Dan Mama, kan ini di sini mungkin ada Bapak Ibu yang keluhannya sama seperti Mama. Coba sampaikan sesuatu Mah untuk Bapak Ibu yang datang ke Center KHL.
Ya kalau ibu-ibu penyakitnya datang ke KHL ini, kita kan tujuannya berobat, pengen sembuh, rutin kan berobat tiap hari sampai kita sehat. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Terus Mama, kan di sini juga adanya Center KHL berkat orang-orang yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Mr. Im-nya, yang kedua ada Mr. Lee-nya, dan yang ketiga juga beliau yang punya KHL Pelaju ini namanya adalah Mr. Son. Coba Mama sampaikan sesuatu Mas sebagai ucapan terima kasih Kepada Mr. Son, Mr. Im, Mr. Ling, kami semua sangat berterima kasih karena adanya KHL di Pelaju ini. Kami semua bisa berobat secara rutin, tujuannya pengen sehat. Semoga Bapak panjang umur, diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak. Amin. Alamin Bapak Ibunya ya. Terus yang terakhir Mah, kan Mama juga setiap hari di sini kan dibantu ya Maya oleh anak-anak Mama, oleh staf gurunya juga, terutama oleh Ibu Yosinya sebagai penanggung jawab di sini. Coba Mama sampaikan sesuatu Mah. Terima kasih pada anak-anak kita yang telah membantu kita semua. Semuanya pada baik. Semoga mereka diberi alam kesehatan. Amin. Semoga mereka diberi panjang umur. Amin. Diberi rezeki yang banyak. Amin. Dan tidak lupa semoga mereka mendapat jodoh. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Nurmiati. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semuanya untuk Ibu Nurmiatinya. Iya, Alhamdulillah Bapak Ibuku ya. Berarti lagi-lagi Bapak Ibunya ini bukti nyatanya datang ke Center KHL Bapak Ibu berarti semua penyakit bisa sembuh atau tidak? Bisa. Termasuk Bapak Ibuku salah satunya ada yang namanya keluhan diabetes Bapak Ibuku. Padahal di Center KHL-nya kira-kira Bapak Ibu dikasih obat atau tidak? Terus disuntik insulin atau tidak? Bahkan dioperasi atau tidak? Tidak Bapak Ibunya. Tapi cukup ketika datang ke Center KHL Bapak Ibunya yang pertama berarti diperbaiki di bagian tulang belakangnya Bapak Ibuku ya Maya, sarafnya berarti dinormalkan kembali. Dan yang kedua, aliran darahnya dilancarkan Bapak Ibuku ya Maya, perantaranya menggunakan alat terapi di Center KHL yang sangat luar biasa bahan bakunya Bapak Ibuku, yaitu dari batu super dana ultra. Berarti kira-kira batu super dana ultranya bagus atau tidak? Cuma yang jadi masalahnya Bapak Ibunya kira-kira di sekitar rumah Bapak Ibu di daerah Pelaju ini Bapak Ibunya masih banyak nggak orang-orang yang punya keluhan diabetes? Apakah semuanya sudah datang ke Center KHL-nya? Nah berarti kalau belum Bapak Ibuku ya Maya berarti harus kita biarkan atau kita ajak datang ke Center KHL. Nah, berarti di hari besok Bapak Ibuku yang Maya datang ke Center KHL-nya jangan sendirian, tapi teman-teman Bapak Ibuku, saudara Bapak Ibu, terutama berarti yang punya keluhan diabetes, berarti harus sama-sama diajak datang ke Center KHL-nya. Oke, tepuk tangan dulu dong.